Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Brandon Haitfastomo dan ini adalah tugas video KWN ya, kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan. Jadi apa isi dari video ini? Isinya adalah implementasi nilai-nilai kewarganegaraan oleh masyarakat sekitar ya. Jadi nanti bakal ada kesimpulan berdasarkan nilai-nilai kewarganegaraan yang diimplementasikan oleh masyarakat sekitar yang saya wawancara. Dan video ini bakal kebagi ke 3 bagian, yaitu yang pertama ada prolog, yang kedua video wawancaranya, dan yang ketiga adalah kesimpulan dari wawancara tadi dan saran-saran. Oke, jadi langsung aja ke bagian prolog ya. Oke, kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan itu kalau dilihat dari definisi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu undang-undang sama pendidikan. Yang pertama, undang-undang. Kewarganegaraan atau KWN itu kalau dilihat dari undang-undang adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Ya bisa dibilang masyarakatnya lah gitu. Itu menurut pasal 2 Peraturan Penutup Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kalau dilihat dari sisi pendidikan, KWN itu sebuah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri secara timbal balik. Hubungan antara warga dengan negara melahirkan hak dan kewajiban warga negara dan juga negara itu sendiri, atau ya antara kedua belah pihak gitu, yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara. Jadi, dilihat dari dua definisi itu, bisa dibilang kewarganegaraan itu adalah suatu hubungan antara warga dengan negara yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing, hak dan kewajiban warga dan negara itu sendiri. Gitu. Nah, terus kenapa harus belajar kewarganegaraan itu? Kenapa harus belajar KWN? Ya, intinya sih biar nasionalis lah ya, biar cinta negara. Tapi jawaban panjangnya adalah KWN perlu dipelajari untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan sebagainya. Selain itu ada undang-undang juga, undang-undang tentang kewarganegaraan ini yang mengatur tentang seberapa pentingnya atau seberapa harusnya kewarganegaraan dimasukkan ke dalam pendidikan warga negara. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Garis Miring 2012 Pasal 35 Ayat 3 yang isinya itu adalah kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Pasal 37 Ayat 2. Jadi ya segitu aja ya tentang definisi dan juga alasan kenapa kita harus belajar KWN. Dan selanjutnya adalah video wawancara terkait implementasi nilai kewarganegaraan oleh masyarakat sekitar. Halo Dika, Halo semuanya. boleh-boleh perkenalan dulu kan nih. Kamu tuh siapa sih? Oke, aku perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Andika Purwoisesa, bisa dipanggil Andika ataupun Dika. Saya ini dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Wow, keren sekali. Unjani ya. Iya, benar Jurusan apa betul sekali. tuh? Kalau lebih tepatnya itu di jurusannya jurusan Hubungan Internasional. Nah, jurusan Hubungan Internasional itu ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, ada hobi yang lagi digeluti gak kira-kira ini? Kalau hobi sih aku lagi pengen banget nih hobi untuk masuk ke panitiaan atau misalnya contohnya sebuah ya kayak panitia-panitia pada umumnya atau kayak memfoto sesuatu ataupun ikut serta dalam sebuah acara itu dan juga pengen juga masuk dalam organisasi. Tapi kalau untuk hobi mungkin apa paling main game atau semacamnya. Atau sama dengar-dengar kamu suka fotografi juga kan deh? Ya, aku kebetulan suka banget sama fotografi dan juga sekarang lumayan menjunjung tinggi fotografi karena udah lumayan ngebawa fotografi itu ke bidang pekerjaan aku sendiri. Oh, oke oke. Mungkin langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya kali ya. Ya, boleh. Boleh. Ya, jadi yang pertama nih, menurut Mhm. kamu kewarganegaraan itu apa sih? Nah, menurut aku sendiri, kewarganegaraan itu suatu kontribusi dalam
seorang rakyat itu sendiri ke sebuah negaranya. Karena kan negara ini kan banyak juga kayak kewajiban dan juga aturan-aturan dari negara sendiri. Jadi gampangnya keluar negara itu adalah kontribusi kita dalam kegiatan di dalam negara itu sendiri. Contohnya yaitu kewajiban kita saat membayar pajak ataupun kewajiban kita saat menaati peraturan-peraturan lalu lintas. Itu sih kalau menurut aku. Kayak pemilu kali ya, pemilu tahun depan juga kayak Nah, masuk tuh ya. pemilu kan depan kan kita kan kebagian nih pemilu tahun depan, apalagi Finally lah ya. hadapan-hadapan kita. Ya, betul sekali. Kayak cukup cukup jelas lah ya. Ya, cukup jelas. Soalnya kan ya kewajiban negara itu kan harus ditaati dan juga kewarganegaraan juga kan harus dijalani oleh kita semua. Karena kita juga kan rakyat Indonesia. Kita juga masih punya peraturan-peraturan yang kita junjung tinggi masing-masing. Oke. Yang kedua, tadi kan kamu suka fotografi kan ya sampai berjunjung tinggi gitu. Nah, Ya. gimana caranya kamu ngimplementasiin kewarganegaraan yang tadi ke dalam fotografi kamu? Nah, mungkin salah satunya itu salah satu contohnya kali ya. Aku nggak bisa bilang kalau misalnya fotografi ini berdampak banget kepada suatu kegiatan negara, tapi bisa juga kayak contohnya kita atau meramaikan atau mempromosikan suatu event yaitu kayak misalnya 17 Agustus, Hari Pancasila ataupun contohnya hari-hari kemerdekaan lainnya. Nah, itu bisa berdampak tapi kan caranya dengan cara ya kita ngefoto apalah kayak misalnya contohnya 17 Agustus kita foto orang-orang lagi lomba kan itu bisa kayak gampangnya meramaikan suatu event negara itu sendiri ataupun acara-acara negara kayak itu kan tidak secara langsung kita ikut serta dalam mengikuti kegiatan kewarganegaraan itu dalam ya bidang kita masing-masing. Kayak ngasih awareness juga lah ya ke orang-orang lah ya. Ya, ke awareness juga dan juga bisa ngajak orang juga buat ikut serta dalam kegiatan kewarganegaraan itu. Terus, yang ketiga, selain Mhm. dari fotografi itu kan salah satu bagian kecil dari kehidupan sehari-hari kamu ya. Iya. Kalau menurut kamu, secara garis besar, kehidupan kamu tuh udah mencerminkan atau mengimplementasikan kewarganegaraan belum sih? Kalau menurut aku sendiri sih ya, masih gampangnya aku nggak bisa bilang full aku bisa menaati sebuah kegiatan negara semuanya karena ya kita kan manusia masih aja ada kelalaian atau semacamnya. Tapi kalau menurut aku sendiri, aku udah lumayan mengikuti kegiatan kewarganegaraan itu. Contohnya ya kita saling membantu orang lain ataupun kita bisa salah satu contoh kecilnya karena kita ini sama-sama mahasiswa yaitu dengan belajar ataupun mencapai prestasi-prestasi kan itu bisa dibilang mengembangkan gampangnya gimana ya angkatan-angkatan kita kayak gampangnya menaikkan generasi-generasi kita yang Oke, berprestasi atau apa dan juga kita bisa mengajak orang lain tuh ya kayak gitu ya intinya mengembangkan potensi ya gitulah ya. potensi gitu sih kalau menurut aku dan juga apa ya hmm, Ya kayak kalau menurut aku contoh-contoh apa tuh contoh kepenelitian yang tadi juga kan. ya Ya kepanitiaan ya tadi kan. juga kan ya bisa. Bisa. Mm-mm. Oke. Terakhir. Terakhir apa tuh? Fotografi ini yang tadi Mm-mm. nih. Kan itu udah nyampe Mm-mm. ke pekerjaan kan. Mm-mm. Ya walaupun dikit lah gitu. Itu Mm-mm. gimana caranya kamu eh mastiin supaya si fotografi itu bukan cuma berdampak ke diri sendiri tapi juga ke orang lain juga gitu. Apakah ada dampaknya ke orang lain? Kalau misalnya kan fotografi itu kan gampangnya sebuah seni ya, seni. Bisa juga dibilang dampak ke orang lainnya juga gak terlalu berdampak besar sih kalau menurut aku. Tapi balik lagi ke yang poin aku yang kedua tadi, Ya. kita bisa dalam segi mengajak orang lain dalam fotografi itu tersendiri ya. Tadi yang aku bilang secara atau kita mempromosikan suatu event kan bisa secara fotografi ataupun ya bisa secara editing kita sendiri. Karena kan fotografi nggak cuma sekali kita foto ya udah jadi. Kan kita bisa juga dalam segi editing dan itu mempromosikan yang lainnya ya. Tapi kalau menurut aku sendiri dampak dari fotografi itu sendiri ke dunia kewarganegaraan juga nggak terlalu besar lah tapi ya nggak terlalu besar. Tapi ya bisa dalam sebuah konteks mengajak gitu. Ya, at least mulai dari langkah yang kecil gitu lah ya. Ya dari yang kecil. Oke. Mungkin yang terakhir, apakah ada pesan untuk orang-orang di sekitar atau masyarakat di luar sana dari kamu? Kesan pesan kayak gimana tuh kalau misalnya?
kayak Ya mungkin pesan-pesan buat kayak apa ya, kayak orang-orang yang kayak kayak ya saran atau apa kayak ya gitu atau pesan gitulah. hmm. Ya, kalau kesan-kesan aku sih ya karena kita masih topiknya itu keluarga negaraan, Mhm, ya taati-taati aja ya peraturan-peraturan dari negara dan juga saling-saling membantu karena kita itu sesama keluarga negara dan juga aku sangat pengen kita semua saling menjaga identitas nasional kita masing-masing, yaitu ya ideologi Pancasila atau yang lainnya. Kalau itu sih yang menurut pesan-pesan aku buat ke yang lain. mhm mhm mhm. Hmm, Oke, mungkin ya itu itu. aja kali ya. Iya itu aja kali ya. Oh ya, terima kasih anak Menjani Dadah. Dika. Makasih anak Unsita. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Oke, halo Om. Halo. Boleh perkenalan dulu sebelumnya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Reni Hidayat. Saya bekerja di perusahaan di daerah Cikampek. Mhm. Ya, Indonesia Se ya lebih tepatnya. KIC ya? Sebagai apa tuh? Sebagai apa tuh? Saya kerja sebagai operator sih. Operator Operator. komunikasi. Operator tuh pas Facebook kan sering ini ya, sering denger ya operator-operator gitu. Operator Hmm. tuh ngapain sih? Ya, operator kayak kita menjalankan mesin. Mhm. Jalankan mesin membuat produk yang sesuai SOP perusahaan tersebut. Oh, terus kalau kalau misalkan ini kan sebelumnya dulu nih. Ini kan tentang KWN ya, kewarganegaraan. Ya, Nah, jadi kalau misalnya di pekerjaan itu ada yang berlawanan dengan nilai kewarganegaraan tuh, Om bakal gimana? ngomongin soal nilai kewarganegaraan ya. Mhm. Jadi banyak sih di perusahaan-perusahaan, lebih tepatnya kayak saling menjatuhkan satu sama lain, kayak diskriminasi. Heeh. Yang saling menjatuhkan kayak mencari kesalahan-kesalahan orang kan Heeh. sudah Ya termasuk biasa mah di perusahaan mah ya. hmm, Hmm. mencoreng nilai kewarganegaraan gitu. Hmm. Ya hal yang gue lakukan ya kayak eh, menegur orang tersebut gitu agar bersaing secara sehat gitu, gak usah sering ya mencari kesalahan satu sama lain lah, bersaing secara sehat itu. Sportifnya sportif gitu ya. Sportif sportif. Sportif, sportif. Terus si no, nama perusahaannya apa tadi? Kayak belum PT disebutin. Honda. Beuh, Honda. Di Honda pernah gak apa, menggunakan identitas negara sebagai bagian dari marketing gitu atau bagian dari produk gitu? Kayak pakai batik buat model home mobil gitu. eh, untuk kayak gitu ya gue kurang ngerti, tapi sejauh ini gue belum pernah nemuin sih. Belum pernah nemu ya selama selama kerja gitu ya? Belum pernah ya? Pernah. Belum. Hmm. Terus terus yang terakhir. Ya, Cepet aja tiga tiga pertanyaan dong. Menurut Om, cara negakin hak asasi manusia, hak asasi manusia tuh di perusahaan gimana tuh? Di Honda itu. cara menegakkan hak asasi manusia ya kayak perusahaan itu memberi fasilitas kepada karyawan-karyawannya kayak Mhm. dikasih jemputan, Oh iya kah? dikasih jemputan terus kayak keselamatan kita, kesehatan kita tuh kayak diperhatiin tunjangan-tunjangannya gitu. Itu aja udah termasuk hak asasi manusia gitu. Perusahaan itu udah mengasih hak asasi manusia sebagai dalam bentuk yaitu apa? Asuransi, asuransi ya. Nah, asuransi, Asuransi. asuransi, Aduh, asuransi. Anjir, gue lupa namanya kocak. itu. Paling-paling kayak gitu lah ya asuransi sama jemputan-jemputan benar-benar di apa? Benar-benar ditunjang lah ya. Ditunjang, banyak Mhm. tunjangannya. Jadi kita tuh kerja kayak Ya, dijamin lah keselamatan kita sama perusahaan tersebut. sama ada SOP SOP segala macam juga lah ya. Ya, Yang terakhir, ada saran atau apalah gitu pesan buat pekerja-pekerja di luar sana kah? Atau yang belum dapat kerjaan gitu? ya sarannya ya kalau misalkan kerja ya tekunin lah gitu. Mau seberat apapun cobaan yang di kerjaan, tapi ingat gitu, lebih gak enak nyari kerja gitu. Dalam dalam parah. Ya bertahan lah istilahnya kalau kita sedang bekerja dengan tekanan-tekanan yang ada gitu. Soalnya lebih baik capek kerja daripada capek nyari Capek nyari kerja. kerja. Nah, oke oke oke. Oke ya, Om ya.
Oke, Don. atas waktunya yang singkat ini. Oke, oke. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Don. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama ini tugas KWN. Terus awal-awal ini deh apa perkenalan dulu deh perkenalan. Kang Kila itu siapa sih? Oke, izin perkenalan ya mungkin Hmm. ini dari mata kuliah Kewarganegaraan. Saya Muhammad Rizky Fadila dari kelas 3D Informatika. Oke, langsung ke pertanyaan aja kali ya. Iya, boleh. Nah, yang pertama ya. Sebenarnya Kang Kila kan udah 3 semester ya jadi mahasiswa. Iya. Nah, menurut Kang Kila yang bisa dilakuin mahasiswa buat ngeimplementasiin matkul-matkul apa nilai-nilai matkul KWN tuh apa aja sih di kehidupan sehari-hari? Ngapain gitu? Oke, mungkin dari terkait kemampuan mahasiswa itu sendiri ya. Jadi mahasiswa itu kan agent of change. Jadi mereka tuh bisa melakukan sebuah aktivitas sosial gitu. Misal terlibat dalam kegiatan sosial seperti aksi sukarela, kegiatan AMA, atau proyek-proyek lingkungan dalam himpunan ataupun di organisasi mahasiswa lainnya. Itu bisa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan. Habis itu ada juga untuk pendidikan masyarakat. Jadi kalau misalnya di BLM itu ada namanya program untuk pengabdian masyarakat ya. Di situ kita bisa berbagi pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakat sekitar melalui seminar, lokakarya, ataupun forum publik yang bisa saling diskusi antar mahasiswa dan masyarakat. Terus juga yang terakhir itu adalah penerapan nilai-nilai etika. Ketika kalian masuk sebagai mahasiswa, itu diajarkan bagaimana etika atau bertindak sesuai dengan prinsip moral, etika, dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam interaksi sehari-hari. Harapannya ketika kalian belajar dari mata kuliah kewarganegaraan ini menambah pengetahuan kalian gitu akan etika. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi kalian bisa menerapkan langsung etikanya itu seperti apa gitu. Jadi bertindak sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan seperti ya kejujuran tadi, tanggung jawab sosial, saling menghormati, dan juga memperhatikan kepentingan bersama. Mungkin begitu sih yang bisa diterapin untuk mahasiswa. Lewat apa yang tadi etika tuh lewat kayak kaderisasi gitu kali ya? Bisa juga tadi ya pengetahuan mungkin gimana caranya kalian berinteraksi dengan teman sekelas ataupun teman kakak tingkat. Nah, itu bisa juga menerapkan apa namanya etika. KWN. Iya betul. Tadi ada lokakarya tuh apa ya? Kalau lokakarya tuh tempat ini ya apa namanya eh kegiatan gimana ya? Itu kegiatan kayak melibatkan beberapa peserta gitu, misalnya berkumpul. Jadi kalau misalnya saya menghimpun berapa orang gitu berkumpul ya, jadi mereka diskusi gitu. Misal saya kasih kalian sebuah pertanyaan, misal sebuah prodi A dengan prodi B mengalami suatu kericuhan, perusuhan. Bagaimana cara agar kita bisa memancing mereka untuk berpikir kritis bagaimana caranya menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan itu gitu, terhadap lingkungan yang bisa juga pendidikan atau bisnis dan lain-lain. Jadi kayak diskusi gitu lah ya? Iya betul, itu jadi kayak tempat gimana caranya mereka diskusi dan konsultasi juga terhadap pemateri ataupun ya sesama yang mereka bareng-bareng diskusi. Gitu. Oke, yang kedua. Gimana caranya mahasiswa ngelaksanain kan di kewarganegaraan itu kan hak dan kewajibannya salah satunya apa? Ada hak demokrasi gitu lah ya. Iya. Itu cara mahasiswa ngelaksanain demokrasi selain dari pemilu itu gimana caranya? Oke, selain dari pemilihan umum ya, sebenarnya demokrasi itu kan kita untuk mencapai suatu kesepakatan ya. Nah, untuk mencapai suatu kesepakatan, kepala manusia atau kepala mahasiswa itu setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu adanya namanya diskusi dan debat. Nah, bagaimana caranya melaksanakan demokrasi ya melakukan tersebut. Diskusi dan debat itu akan menghasilkan suara satu atau suara yang sama dengan mengadakan diskusi kelompok, forum atau debat terbuka untuk memperjuangkan pendapat-pendapat yang mereka buat gitu. Terus juga ada lagi nih partisipasi di dalam organisasi mahasiswa. Nah, jadi dalam terlibat organisasi mahasiswa untuk memperhatikan prinsip-prinsip
demokrasi dalam pengambilan keputusan dan manajemen organisasi. Jadi ketika kalian masuk organisasi mahasiswa, itu kalian bakalan terus terlibat terhadap demokrasi, yang berarti setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi mahasiswa itu berdasarkan dari voting ataupun ya apa namanya Rapat-rapat itu ya. ya rapat-rapat pengambilan keputusan dari anggota-anggota lainnya, kemudian dikaji apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak. Contohnya musyawarah anggota kemarin. Terus ada juga petisi dan aktivisme online. Nah ini bisa mungkin ya bisa menggunakan media sosial ataupun platform online untuk menyebarkan kesadaran akan isu-isunya penting untuk menggalang dukungan untuk perubahan. Misal ada beberapa bencana alam, nah itu kan mungkin ada beberapa organisasi aktivis yang mengadakan sebuah penggalangan dana yang diposting di media sosial gitu. Kayak, oh tolong dong bantu ini, bantu itu, kita tinggal bayar nanti akan didistribusikan. Itu kan termasuk dalam ini ya, bentuk peduli terhadap sesama. Nah, itu bisa juga. Terus, ya tadi yang terakhir mungkin ya gerakan sosial tersebut. Charity itu ya. Ya, gerakan sosial itu kan juga termasuk pelaksanaan demokrasi. Terus selama 3 semester ini menurut kakak lingkungan di sekitar kakak tuh udah nerapin hak dan kewajiban KWN belum sih dari adanya mata kuliah ini gitu? Apakah berefek banget gitu? Oke, untuk berbicara persenan ya saya nggak bisa gamblang bicara, oh ini persenannya sekian, sekian, sekian. Tapi dari beberapa mahasiswa yang telah saya berinteraksi dengan mereka, ada beberapa mereka yang menerapkan dari pendidikan keluarga negara itu sendiri dan ada juga yang mengabaikan. Nah, di antaranya mereka itu yang menerapkan, biasanya mereka sudah dididik dari kecil untuk sesuai dengan aturan-aturan norma yang ada. Sedangkan yang tidak, itu biasanya kurang mendapatkan pendidikan tentang kesesuaian norma yang ada. Jadi, mata kuliah kewarganegaraan ini sebenarnya hanya sedikit perannya untuk mempengaruhi mahasiswa itu sendiri agar dapat menerapkan etika-etika ataupun ya apa yang ada dalam mata kuliah kewarganegaraan itu sendiri, seperti pendidikan masyarakat ataupun aktivitas sosial dan penerapan moral dan lain-lainnya. Gitu. Jadi malah lebih dominan ilmu yang udah ada di dalam diri mereka gitu ya. Iya, jadi mata kuliah sangat kurang mendominasi untuk mereka menggerak jadi lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya. Cuman 3 pertanyaan sih dari saya tentang KWN ini. Terima kasih atas waktunya ya, Kak Kila ya. Iya, sama-sama. Sip. Assalamualaikum. Oke, jadi dari semua responden yang udah saya wawancarain, sebanyak 5 orang, walaupun itu cuma 3 orang, bisa ditarik kesimpulan kalau si responden itu udah ngerti apa itu KWN, dan mereka udah mengimplementasikan nilai KWN itu atau mengamalkan nilai KWN itu di kehidupan sehari-hari mereka dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari berorganisasi sampai menentang nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai KWN itu sendiri. Dan yang mengimplementasikan atau mengamalkan nilai KWN ini bukan cuman si individu, tapi perusahaan tempat mereka bekerja. Dan ternyata namanya manusia ya, masih ada individu-individu yang belum mengimplementasikan nilai KWN, dan hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, mulai dari nilai yang udah mereka dapat dari kecil dan masih dominan di otak mereka sampai sekarang, sampai mata kuliah KWN yang ternyata belum signifikan buat ngajak atau ngajarin warga negara termasuk mahasiswa untuk mengimplementasikan atau mengamalkan nilai KWN di kehidupan sehari-hari mereka. Kalau menurut saya sih ya, saran dari saya sih mulai dari yang warga negara yang belum mengimplementasikan dulu deh. Mungkin kalian bisa lebih mempelajari lagi nilai-nilai KWN, baca-baca lagi, dan juga sadar diri gitu, dan
lebih menaati peraturan, karena peraturan itu dibuat bukan dilanggar. Yang kedua, buat yang udah mengamalkan, itu kalian mungkin bisa ngajak orang-orang yang belum mengamalkan tadi supaya mereka bisa mengamalkan nilai KWN dengan cara ya menasihati dengan baik-baik, atau ngasih tahu akibat keuntungan kerugian dari mengimplementasiin atau enggak mengimplementasikan KWN di kehidupan sehari-hari. Dan juga mungkin kalian bisa ngasih landasan hukumnya gitu biar mereka bisa lebih yakin buat mengamalkan atau mengimplementasikan nilai KWN ini di kehidupan sehari-hari. Dan ya selain itu kalian lanjutin apa yang udah kalian lakuin selama ini dengan mengimplementasikan nilai KWN itu. Jadi tetap lanjutin, jangan goyah. Terus yang terakhir, yang perlu diperhatiin juga ya, mata kuliah KWN kan ternyata tidak atau belum bisa mengajak atau mengajarkan warga negara untuk mengimplementasikan nilai KWN di kehidupan sehari-hari. Jadi ya kalau menurut saya sih mungkin menurut saya sih KWN itu mata kuliahnya mungkin bisa dibuat lebih relevan gitu tugas-tugasnya dengan hal-hal yang terjadi dan ramai dibicarakan saat ini, atau mungkin materinya bisa dibuat lebih menarik, didesain lebih menarik, mungkin bisa dihubungkan dengan topik-topik atau hal-hal yang disukai oleh mahasiswa, kayak yang kemarin di salah satu universitas gitu ada yang pakai video animasi Alan Baker, mungkin kalian tahu ya, buat ngajarin matematika gitu ya. Mungkin itu salah satu contohnya aja ya. Mungkin itu dari saya sih. Ya, jadi kalau dari saya, nilai kewarganegaraan yang saya implementasiin sehari-hari yaitu ya dari yang paling sederhana kayak belajar dengan giat, membantu orang tua, dan kalau di kampus bisa aktif di kampus gitu kan, jawab pertanyaan dan segala macam. Dan selain itu juga saya suka negur teman saya yang agak kurang mengamalkan nilai kewarganegaraan di kehidupan sehari-harinya gitu ya, semacam itulah. Jadi ya sekian tugas KWN saya, tugas video kewarganegaraan saya. Dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.